PNS yang bisa mengungkapkan sesuatu yang berbeda itu hanya Rofik Kopo di Flores ini. Silakan Rofik Kopo. Baik, terima kasih Pak MC, KB Ina, KB Ahmad, Kakak Arif, kuat kumuhal kata anak makat main tanah ya kalau ya tentu saja go humba atau ngobrol. Ini kesempatan baik untuk Go ingin memastikan dalam konteks Apurebo ini terkirim tapi opo onat bisa ala. Karena itu dalam kaitan dengan kakak Anton Doni, apakah pertemuan hari ini nak mau jadi bupati, Kodimok juga boyal. Yang pasti hari ini tidak Apurebo, tapi kemudian KB Kakak, KB Ahmad semua bicara tentang konteks siapa bakal jadi bupati. Lalu di ujung-ujungnya ada Pak Albert Sinour, juga ada Pak Rofin Kabeler sebagai ketua partai, bicara tentang kakak Anton Doni yang akan didukung. Saya mau tanya kakak Anton Doni, kakak memang mau jadi bupati? Kakak, saya minta dengan hormat kakak bisa berdiri kan? Saya tidak perintah, saya minta. Kakak memang mau jadi bupati? Maksud saya kita memastikan Apurebo ini hubungan dengan jawaban kakak Anton Doni. Kakak memang mau jadi bupati? Hah? Itu orang sih ya. Pak Albert diperintah, Pak Rofin diperintah, nage Lautagan di Lautana di perintahkan itu siap ya, siap. Terima kasih. Kakak Anton Doni siap jadi bupati. Tapi ada narasi Pak Albert diperintah, Pak Rofin diperintah. Saya minta kakak Albert bicara. Nasdem siap mencalonkan kakak Anton Doni, ataukah masih huru hara ini? Saya kira kita semua ingin dengar itu. Kakak Albert silakan. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan bahwa 2019 kami sudah bertemu. Sampai dengan hari ini kami jalan bersama. Dan hari ini ada adik saya Rofin. Jadi saya rasa semakin kuat dan semakin jelas Nasdem PAN bersama dengan Anton kemudian menuju 2021. Pak Rofin Kabeler bisa nyatakan siapa? Karena bicara paling banyak itu Bapak dari tadi. Tapi sebanyak apapun kita bicara, sikap kita cuma satu. Saya mau dengar sikap Pak Kapolri. Kedua nama Rofin. Tapi Rofin Kopo ini ibarat satu Thomas yang kurang percaya. Ya Rofin, itu cerita Alkitab. Ada satu tokoh di dalam Injil kita yang nama Santo Thomas, orang yang kurang percaya sebelum dia melihat kenyataan. Tetapi itu tidak apa-apa. Tadi saya sampaikan dari Rofin, Bang Anton itu ketika awalnya beliau ragu. Tapi saya menyampaikan, abang sudah saatnya abang balik pulang untuk urus Flores Timur. Sudah saatnya. Dan tidak untuk palu saja. Ya. Sebagai organisasi politik, partai politik tentu dia melalui mekanisme-mekanismenya. Dan hari ini sebagai ketua DPD Flores Timur berani berada di tempat ini sekedar mempertegas bahwa saya ada bersama dengan Anton. Terima kasih. Ini tambah saya waktu, karena waktu saya mereka dua ambil. Tambah saya waktu. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Politisi bicara itu jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya pembicaraan politisi siapapun dia. Kalau Pak Albert saya masih bisa pegang. Kenapa saya pegang Pak Albert? Karena dia tidak sedang jadi anggota DPRD.
Dia tidak pernah takut di PAW kalau sikap dia berbeda dari perintah partai secara hierarkis. Tapi Pak Rofin, saya berharap Tuhan memberkati kata-katamu menuju ke tahun 2020. Ini sudah jelas. Jadi Nasdem dukung Pak Anton Donidihan ya. Jadi tidak pernah dengar MHMBT Pana juga kemarin main Ramadi dari Nasdem ini didengar bukan ini ketua partai yang bicara. Ketua partai yang bicara. Jadi ternyata Apurebo hari ini untuk Kakak Anton Donidihan siap jadi bupati. Kesiapan ini sudah 5 tahun lalu dan tadi ada yang bilang kita kalah. Pak Anton Doni pernah kalah. Ada simpulan-simpulan bahwa karena soal doi-doi ro petaka bego-bego rupiah. Ini juga soal terkait tanduh turuan buat pra. Dan ketika itu gue ketua Panwas Kabupaten Flores Timur. Saya tahu persis siapa yang bicara sesuai kenyataan. Dan dalam paparan Kakak Anton mungkin ada satu yang perlu saya tambah. Selain itu tentang uang, Tite mesti berhenti jadi calon. Tite anak-anak untuk ada tahu didoi, mea atau betul. Tapi Kakak Anton lupa bahwa potensi untuk inabinet kakak tarik hodidoi mea atau betul itu berangkat dari seorang calon. Berangkat dari seorang calon. Dan karena itu kita mesti sepakat untuk tidak mau jadi calon. Kalau calon kakek maka atah hodidoyawa. Itu. Dan yang terakhir Pak MC ya, yang terakhir tadi Pak Rofin Kadelon juga bilang kita bicara calon bupati ini penentunya di pemilu legislatif tahun 2024. Lepas dari pemilu legislatif kita memasuki pemilihan bupati. Pak Anton Donidihan, andai kata dia mau terbang, dia mesti punya tiket. Dan ketika saya menyaksikan sendiri ketua pemenangan pemilu di tingkat DPP yang membawahi NTT, NTB, dan Bali, Ibu Yuli Laiskoda, dia bilang, Kakak Anton, saya pinang kau hari ini untuk menjadi calon Bupati Flores Timur ke depan. Itu kata-kata yang keluar di meja bundar tempat saya Kak Anton Donidihan, Pak Alex Ovong dan Ibu Yuli duduk bicara. Dan dari situ saya tahu bahwa Nasdem memang benar mengambil pilihan sedari awal untuk Pak Anton Doni. Karena itu dalam hubungan dengan tiket, kalau Anda ingin Pak Anton Doni punya tiket, ya tentu pilih Nasdem. Siapapun dia calegnya dari Nasdem, pilih dia. Pilih dia. Karena sudah pasti Kak Anton Doni punya tiket menuju ke sana. Dan kalau menjadi bupati itu surga, saya tutup dengan sebuah cerita. Cerita ini judulnya Pencuri Masuk Surga. Pencuri masuk surga. Jadi satu ketika seorang pencuri meninggal, dia mati-matian harus masuk surga. Kesanalah dia mengetuk pintu surga. Yang pegang kunci surga ini Ibu Eti bilang Santo Petrus ya, Ibu Eti ya. Santo Petrus, dia ketuk pintu, Santo Petrus bilang, siapa kau di luar? Dia bilang, saya pencuri. Dia bilang, kau pencuri bukan di sini tempat. Pencuri itu tempatku di neraka. Pencuri bilang, terus kau di dalam siapa? Dia bilang, saya Santo Petrus. Dia bilang, Santo Petrus, kau itu pembohong. Saya juga tahu kalau sebelum ayam berkokok 3 kali kau sudah membohongi Yesus. Kau saja bisa ada di dalam surga malah pegang kunci surga. Saya hanya mencuri masa tidak bisa masuk. Santo Petrus kebingungan. Dia bilang, Santo Paulus, kau atasi dulu itu orang di luar. Santo Paulus datang. Dia gedor pintu makin kencang.
Santo Paulus bilang, siapa kau di luar? Dia bilang, saya pencuri. Pencuri kau di neraka sana, bukan di sini. Dia tanya, kau di dalam siapa? Dia bilang, saya Santo Paulus. Santo Paulus kau itu kan pembunuh. Kalau buka Alkitab dari depan sampai belakang, satu-satu pembunuh itu Santo Paulus. Tapi kau kok ada di dalam? Saya sekedar mencuri, masa tidak bisa? Karena Santo Paulus juga tidak bisa lagi, panggillah Santo Yohanes. Santo Yohanes datang, dia bilang, kau siapa di luar? Mati-matian mau masuk ke dalam surga. Dia bilang, saya pencuri. Dia bilang, kalau kau pencuri, tempatmu memang di neraka, bukan di sini. Dia bilang, kau siapa? Saya Santo Yohanes. Dia bilang, Santo Yohanes, bukankah kau menulis bahwa ketuklah maka pintu akan terbuka bagimu? Kalau kau tidak buka ini pintu, saya pulang dan saya ceritakan kepada seluruh bumi bahwa Injil itu bohong. Karena itu Santo Yohanes buka pintu dan dia masuk. Itu pencuri, apalagi seorang Anton Dolidien. Kalau menjadi bupati itu adalah surga, mari kita angkat dia menuju kita. Terima kasih, selamat siang.